Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dalam acara ngopi, ngobrol pikiran bareng Ges Halifa. Hari ini saya kedatangan tamu yang mengelola perumahan di DKI dengan Bapak Sarjoko. Pak Sarjoko adalah Kepala Dinas Perumahan dan Rakyat dan Kawasan Permukiman. Perumahan dan Kawasan Permukiman. Kawasan Permukiman. Selamat datang Pak Sarjoko di New Resto Ancol. Kita hari ini ngobrol-ngobrol seputar Jakarta tentang pemukiman, perumahan, dan permasalahannya. Dan ini adalah sebuah masalah yang kayaknya tidak pernah selesai selama ini, karena persoalan rumah kan menjadi persoalan kehidupan, kebutuhan primer daripada masyarakat selain kebutuhan pangan dan lain-lain gitu. Pak Sarjoko, secara tupoksi di dinas Bapak itu sekarang bagaimana Pak? Karena kan ini terjadi perubahan nih. Ya, baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dinas Perumahan saat ini memang mengemban satu fungsi baru. Dari beberapa waktu yang lalu berevolusi dari Dinas Perumahan, kemudian ada kantor tata bangunan yang melebur jadi satu. Yang terakhir ini kita memang sudah tidak diberikan kewenangan yang berkaitan dengan gedung Pemda, tetapi berkaitan dengan penyediaan perumahan dan penataan kawasan permukiman. Jadi penyediaan perumahan itu yang namanya izin, space planning dan segala macam sudah terpisahkan. Iya, ya. Betul. Nah, di dalam penataan dan penyediaan itu sekarang ini sejauh mana progresnya Pak Sarjoko yang untuk melayani masyarakat? Ada berapa rusun se-Jakarta ini? Pertama begini, permasalahan utama di perumahan di DKI Jakarta ini, yang pertama adalah tingginya harga tanah. Kemudian faktor yang kedua adalah rendahnya daya beli. Tingginya harga tanah dan rendahnya daya beli. Iya, betul. Ini betul-betul ada kesenjangan. Nah, dengan adanya kesenjangan ini, masuklah kita dalam ini kebijakan-kebijakan Pemprov DKI Jakarta di dalam penyediaan hunian terjangkau. Penyediaan hunian terjangkau. Sebentar sahabatnya. Teman-teman ngopi bareng, ini adalah sebuah langkah bagaimana menjembatani antara sebuah kebutuhan yang tidak terjangkau karena harga tanah di Jakarta sedemikian tingginya, lantas ada masyarakat yang membutuhkan, lalu Pemprov DKI masuk di tengah untuk menjadi penghubung antara masyarakat yang punya penghasilan rendah hingga dia bisa memiliki rumah, kira-kira kayak gitulah. Silakan teruskan Pak. Nah, di dalam penyediaan perumahan ini memang ada dua pendekatan. Yang pertama adalah penyediaan rumah susun sederhana sewa. Kemudian yang kedua adalah penyediaan rumah susun milik. Rumah susun sewa dan rumah susun milik. Iya, betul. Nah, rumah susun milik ini memang menyasar kepada masyarakat berpenghasilan rendah yang secara umum memang pendapatannya mereka di bawah UMP. Di bawah UMP. Jadi kalau berdasar ketentuan, sepertiganya itu memang bisa dialokasikan untuk kebutuhan perumahan. Dalam hal ini mereka bisa memfasilitasi hunian sementara dalam mekanisme sewa, Pak. Saat ini kita memiliki kurang lebih 24.600 unit hunian rumah susun sewa. Secara umum memang animo untuk mendapatkan layanan rumah susun sewa ini pun cukup tinggi. Cukup tinggi ya? Cukup tinggi. 26.400 sekian. Ya. Nah, ini sebenarnya di bawah, secara teknis di bawah pengelolaan teman-teman UPRS. Sekarang ini ada 8 unit pengelolaan rumah susun yang melakukan pengelolaan terhadap kurang lebih 32 rumah susun di DKI Jakarta. Kurang lebih mengelola 32 rumah susun di Jakarta. Dan saat ini kita fakta tingkat huniannya sangat tinggi, kecuali di beberapa lokasi. Huniannya sangat tinggi. Sangat tinggi. Di beberapa lokasi ini memang tingkat okupansinya agak relatif rendah, tetapi ini bukan semata-mata karena animo, tetapi ada hal-hal yang berkaitan dengan belum terpenuhinya sarana prasarananya belum terpenuhi. Betul. Jadi kalau sarana prasarananya sudah terpenuhi, maka animonya tetap tinggi. Jadi kita masih punya Tegal Alur yang kosong. Kemudian kita punya 2 tower di Rorotan. Ini dari sisi animonya sangat besar kebutuhannya. Tetapi
ini ada kesulitan atau kendala terkait dengan suplai air yang belum cukup. Suplai air yang belum Ya, cukup. kami juga sudah mencoba mengkoordinasikan dengan teman-teman dari PAM untuk bisa mencari solusi terkait dengan kendala yang kita hadapi ini. Namun demikian harus kita akui ada satu lokasi rumah susun yang boleh kita katakan suplainya memang terlalu besar. Itu ada di Nagrak. Di Nagrak. Di dalam satu hamparan itu di sana kita memiliki 14 tower. 14 tower. Iya, satu tower sementara ini kapasitasnya adalah 255 unit. Besar sekali ya. Betul, betul. Ini di sana yang sudah terhuni baru 4 tower. Yang sudah terhuni 4 tower yang sekarang menjadi tempat isoman ya. Iya, kita beberapa di satu sisi ya. bersyukur sekali. Bersyukur sekali artinya ada satu kebutuhan penyediaan tempat untuk isolasi terkendali. Kalau orang Jawa bilang dalam situasi yang sulit kita malah beruntung, bersyukur karena kita masih punya Nagrak yang belum terisi. Akhirnya kita Bapak Gubernur mengambil kebijakan untuk sementara digunakan untuk isolasi terkendali. Isolasi terkendali. Artinya bahwa mengenai COVID ini tidak hanya Kadis Kesehatan yang terlibat, Kominfodik, terus yang lain-lain, termasuk Dinas Perumahan juga semua terlibat. sektor terlibat. Semua sektor terlibat ya Pak ya. Ini ada hal yang menarik Pak terkait Dinas Perumahan ini ya. 4 tahun lalu, kurang lebih 4 tahun lalu ya, sebuah pemukiman digusur. Nama pemukimannya Kampung Akuarium. Dan heboh di mana-mana. Lantas sebagian masyarakat yang digusur itu tidak mau pergi. Mereka tinggal di tenda, hidup di situ, keanginan, kehujanan. Selama kurang lebih 1 atau 2 tahun, ada 24 orang yang tinggal di sana, kemudian wafat. Jadi bagaimana perjuangan mereka di dalam mempertahankan haknya itu, yang kemudian terlindas begitu saja. Lalu kemarin di hari kemerdekaan di tanggal 17 Agustus 2021, keadilan sosial dicanangkan di Jakarta. Kampung Akuarium yang digusur itu berdiri kembali, masyarakat yang tergusur kembali mulai memasuki rumahnya, menjadikan warga Jakarta terutama yang ada di sana kembali bermartabat. Yang menjadi pertanyaan saya adalah Pak, kampung itu tidak dibangun semata-mata oleh Pemprov, tapi dibangun melalui kolaborasi dengan warga, dengan NGO gitu ya. Itu bagaimana prosesnya itu Pak sampai kemarin? Menurut saya cukup cepat ya, karena baru tahun lalu groundbreakingnya kemarin sudah. Betul. Ini sebenarnya menjadi salah satu concern Pemprov DKI Jakarta, bagaimana melakukan penataan kawasan permukiman. Ini yang melatar belakangi lahirnya Pergub 90 tahun 2018 tentang peningkatan kualitas kawasan permukiman. Peningkatan kualitas kawasan pemukiman. Iya, betul. Dengan Pergub ini memang diatur sebuah pendekatan di dalam proses perencanaan, kemudian sampai berproses apa yang akan kita kerjakan di dalam penataan kawasan permukiman tersebut. Penataan kawasan permukiman ini tidak ansih hanya semata-mata mengatur sarana prasarana, tetapi juga bagaimana upaya untuk mendorong pemberdayaan ekonomi warga itu bisa dirumuskan secara bersama-sama dengan masyarakat melalui kegiatan Community Action Plan. Nah, artinya perencanaan yang berbasis masyarakat. Perencanaan yang berbasis masyarakat. Betul. Nah, dalam perencanaan berbasis masyarakat ini betul-betul memang pelibatan secara penuh partisipasi masyarakat. Mau kita bikin rumahnya kayak apa, kebutuhan ruangnya kayak apa, sampai dalam memilih material-material yang akan digunakan di dalam pembangunan tersebut pun mereka terlibat. Begitu juga dengan pada proses teknis pelaksanaan pekerjaan. Jadi bukan hanya kebutuhan tempat seperti apa, misalkan lapangan olahraganya mereka minta seperti apa, musolahnya seperti apa, atau masjid, bukan hanya sebatas itu. Tapi sampai proses pembangunan sampai material. Betul. Teman-teman ngopi bareng ini kayaknya mungkin baru pertama kalinya, bukan hanya pertama di Jakarta, mungkin juga bisa dikatakan se-Indonesia, sebuah kerjasama antara pemerintah daerah dengan masyarakat, juga para
LSM yang ada di sana dalam rangka membangun sebuah kawasan yang itu berdasarkan kebutuhan masyarakat setempat dan apa yang mereka butuhkan, apa yang mereka inginkan. Hal-hal yang kayak gini memang agak rumit karena dibutuhkan negosiasi, dibutuhkan pembicaraan yang panjang. Tetapi satu hal, kolaborasi itu menghilangkan ego sektoral, kolaborasi itu menghilangkan keangkuhan. Hingga kawasan itu benar-benar terpakai dan berfungsi dengan baik. Kira-kira begitu Pak Sarjoko ya. Dan kenapa waktunya yang dipilih 17 Agustus? Ya, ini memang sebenarnya terkait dengan satu komitmen atas apa yang disampaikan oleh Bapak Gubernur pada 1 tahun yang lalu. Pada saat groundbreaking yang dilaksanakan pada 17 Agustus 2020, beliau menjanjikan tahun depan kita akan ketemu lagi untuk menyelesaikan pembangunan ini. Dan kita bersyukur kemarin kita sudah bisa menyelesaikan 2 blok bangunan. 2 blok bangunan. Untuk 107 unit hunian. Kemudian ada 1 unit difabel. Kemudian 3 unit kios untuk usaha warga. Kemudian 1 ruang pamer yang kita gunakan untuk mendisplay barang-barang temuan atau artefak hasil temuan yang berkaitan dengan benda-benda cagar budaya. Benar Pak Sarjoko. Teman-teman ngopi bareng, kita dengarkan ulang, pembangunan ini disusun ruang untuk difabel, ada ruang untuk artefak budaya, ada ruang untuk ruang pamer. Saya kira ini bukan hanya memanusiakan manusia, tetapi juga ini memberikan ruang hidup kepada banyak hal. Jadi latar belakang sejarahnya dapat, masyarakat yang mengalami permasalahan difabel kebutuhannya terpenuhi. Lantas ada ruang usahanya juga. Itu pola berpikir semacam itu saya ingin terbuka aja, apakah ini baru dikelola atau diinikan di masa sekarang, di masa Pak Gub, atau memang sebelumnya Pemprov DKI sudah melakukan yang sama seperti ini? Kalau dari sisi perencanaan dan pengelolaan, ini memang sekali lagi pendekatan baru. Pendekatan baru dengan tadi lahirnya Kepgub 90 tadi. Pergub 90 tahun 2018. Nah, untuk potret di Kampung Akuarium ini, kita tahu bahwasanya lokusnya ini juga menjadi bagian dari cagar budaya, sehingga pada proses pembangunan itu pun menjadi perhatian. Kita pelibatan dengan tim dinas kebudayaan, tim untuk melakukan kajian ekskavasi arkeologi, mana titik-titik mana yang bisa kita lakukan untuk tapak bangunan, sehingga kita tidak merusak dalam tanda kutip situs-situs yang ada di situ. Jadi ada kajian arkeologinya juga Pak Sarjoko ya. Luar biasa kerjanya ini. Cukup melelahkan Pak Sarjoko. Makanya ini prosesnya memang kalau mengutip statementnya Pak Gubernur, proses ini tidak lambat, tetapi pelan. Tetapi pelan. Karena memang ada proses yang harus dilalui untuk dibicarakan, didiskusikan, dan disepakati dengan warga. Inilah kuncinya perencanaan yang partisipatif. Teman-teman ngopi bareng, ketika Kampung Akuarium digusur, banyak orang terlibat di sana dalam hal advokasi dan pembelaan. Dan kita melihat bagaimana pedihnya masyarakat yang ditarik dari akar tempat dia lahir, dia besar, dia tinggal di sana, dia hidup di sana. Dan kemudian mereka mendapatkan akses kembali untuk ke tempat asalnya. Dan Pak Sarjoko sudah bercerita bagaimana proses sehingga semua itu bisa kembali dan terjadi seperti kemarin. Yang ketika di hari kemerdekaan Indonesia 17 Agustus, 2 blok itu sudah diresmikan dan insya Allah nantinya menjadi 5 blok. 5 blok. Jadi hampir mungkin seluruhnya bisa kembali tinggal di sana ya. Ini memang menjadi komitmen Pemprov DKI Jakarta untuk membangun kebutuhan unit sebanyak 241 unit hunian. Pak Sarjoko, saya sampaikan salam hormat dan respek saya kepada Bapak yang telah memberikan mengembalikan martabat
hidup bagi masyarakat yang tinggal di sana. Karena pada saat mereka digusur itu, mereka kehilangan sebenarnya harga diri, kehilangan sebagai hak sebagai warga negara. Dan benar yang dikatakan oleh gubernur setiap dalam pidato tentang kemerdekaan, bahwa kemerdekaan itu bukan sekedar menggulung kolonialisme, Betul, ya. tetapi bagaimana menciptakan, mengimplementasikan Iya. keadilan sosial bagi Betul. seluruh masyarakat, kan kira-kira itu. Dan itu Kampung Akuarium adalah salah satu contoh. Ya. Saya kira topik tentang akuarium itu cukup menarik dan insya Allah itu berjalan lancar. Ya. Kita kembali kepada persoalan perumahan di Jakarta. Ya. Dalam hal penyediaan rusun tadi, Pak Sarjoko, itu dengan demand yang sedemikian tinggi, tetapi ada tempat yang kosong, lantas butuh dijembatani. Kira-kira dalam waktu kapan ini akan, kan biasanya kalau Pak Gubernur menyelesaikan satu harus ada target. Kira-kira targetnya sampai kapan ya? Yang pertama gini, dari sisi optimalisasi penghunian. Optimalisasi penghunian ini khususnya yang terjadi di Nagrag ini memang kita sudah mencoba untuk berkomunikasi kepada stakeholder yang ada di sekitar sana, di kawasan KBN sana. Sudah kita bersurat kepada perusahaan-perusahaan yang ada di sana untuk mengidentifikasi apakah ada kebutuhan terkait dengan hunian. Nah, ini akan kita follow up. Kemudian yang kedua, bagaimana kita mengidentifikasi hal-hal yang bisa menjadikan satu daya tarik kepada masyarakat secara umum untuk bisa memilih Rusun Nagrag ini sebagai alternatif tempat tinggal sementara. Itu. Ini betul-betul PR, dan sekali lagi terlepas dengan beberapa lokasi yang ada kendala air, sebenarnya itu relatif lebih sederhana. Karena manakala nanti teman-teman dari PDAM sudah bisa melakukan investasi untuk penambahan kapasitas suplai di sana, itu sebenarnya selesai, kan begitu. Kalau sudah ada itu langsung selesai, ya. Dan animonya sudah teridentifikasi, pendaftar sudah cukup banyak. Jadi boleh saya infokan, untuk mendapatkan layanan pendaftaran rumah susun sederhana sewa ini, kita memiliki aplikasi mobile namanya Sirukim. Namanya? Sirukim, Sistem Informasi Perumahan dan Permukiman. Sistem Informasi Perumahan dan Pemukiman. Betul. Jadi warga DKI Jakarta bisa mendownload aplikasi tersebut di Play Store, kemudian bisa mengakses, kemudian milih rusun mana yang diminati dengan mempertimbangkan kapasitas yang ada. Kalau memang di situ sudah penuh, akan terinformasi penuh. Kalau masih ada yang unit kosong, pasti akan terinformasi juga. Oh, datanya terbuka sedemikian rupa ya? Terbuka. Jadi proses mendaftarkannya pun online. Mendaftarkannya online. Jadi sungguh sangat mudah. Ini juga menjadi sebuah terobosan layanan kepada masyarakat DKI untuk bisa mendapatkan layanan rumah susun sederhana sewa. Itu aplikasi itu bisa berada di dalam sistem yang Jaki juga nggak, Pak? Bisa. Oh, bisa. Nantinya akan terhubung dengan Jaki. Oh, terhubung dengan Jaki nantinya ya. Iya, betul. Teman-teman ngopi bareng, bagi Anda yang berminat untuk tinggal di rumah susun di Jakarta, ada aplikasi tadi yang sudah dikatakan oleh kepala dinasnya, bahwa aplikasi itu bernama Sirukim, Sistem Informasi Perumahan dan Pemukiman. Silakan di-download aplikasinya, dan itu akan sangat memudahkan karena dari sisi pendaftarannya pun online. Dan berapa yang sudah terhuni, berapa yang belum, rusun mana yang masih kosong, mana yang sudah penuh, di sana semua terbuka dengan data yang tidak ditutup-tutupi atau yang semuanya serba. Artinya syaratnya sangat umum sekali dan sangat mudah. Nah, itu saya mau tanyakan itu, syarat untuk memilikinya bagaimana, Pak Sarjoko? Warga DKI Jakarta yang membutuhkan hunian sementara untuk rumah susun sederhana sewa ini, syaratnya yang pertama adalah warga DKI, berKTP DKI, kemudian memang betul-betul belum memiliki rumah. Betul-betul belum memiliki rumah ya. Kemudian yang ketiga, sudah berkeluarga atau pernah berkeluarga. Ya, kalau masalah ring penghasilan, yaitu tadi average-nya adalah UMP, Pak. UMP? Ya. Average-nya UMP. Ya, jadi rendah sekali ininya ya, tidak besar ya. Ya. Karena sebenarnya sesungguhnya tarif sewa kita untuk rumah susun tower yang 16 lantai yang menggunakan fasilitas lift
itu Rp765.000 per bulan. Rp765.000 per bulan. Per bulan. Iya. Itu pakai liftnya ada juga pakai ya. lift. Artinya kalau yang rusun tipe blok yang hanya bangunan 5 lantai, rata-rata tarifnya di bawah 300. Rata-rata tarifnya di bawah 300. Pak Sarjoko, yang penyewa rusun kan banyak. Ya. Dengan bayar per bulan rata-rata 700 yang pakai lift dan 300 yang tidak pakai lift. Belum lagi mereka dikenakan biaya listrik dan biaya air kan. Iya. Nah, di tengah situasi pandemi seperti ini, apa yang Pak Sarjoko lakukan terhadap masyarakat itu? Ya, tentu betul. kondisi mereka kan lumayan berat nih. Betul. Jadi ini awalnya memang menjadi concern kami, Pak. Banyaknya semacam keluhan dari masyarakat terkait dengan keterbatasan kemampuan mereka secara ekonomi, apalagi sedang pandemi Covid. Kemudian ini kita sampaikan kepada Pak Gubernur, kita sampaikan telaah staf untuk bisa diberikan semacam kebijakan pemberian keringanan. Dan bersyukur sekali alhamdulillah dengan Pergub 61 tahun 2020 itu seluruh warga yang tinggal di rumah susun sederhana sewa diberikan keringanan atas biaya sewa bulanannya, baik untuk unit hunian ataupun unit usaha. Tetapi untuk biaya pemakaian air dan listrik tetap menjadi tanggung jawab penghuni rumah susun. Teman-teman ngopi bareng, ini menarik sekali ya. Pemerintah daerah DKI bisa dikatakan membebaskan ya. Iya. Pembayaran sewa bulanan terhadap rumahnya tinggal yang dihuni, kecuali hanya membayar listrik dan air yang itu pun yang dia pakai. Betul. Artinya bahwa ada empati di sana. Betul. Ada rasa keadilan yang diberikan kepada masyarakat di tengah situasi pandemi. Artinya bahwa pemerintah DKI memahami problem yang sedang dihadapi oleh masyarakat. Betul. Kalau seperti itu situasinya, biaya pemeliharaan gedungnya bagaimana Pak Sarjoko? Caranya itu? Betul. Jadi pemeliharaan gedung itu sudah teralokasi di APBD, Pak. Oh, sudah teralokasi di APBD. Jadi setiap tahun Pemprov DKI Jakarta untuk mengoperasionalkan seluruh rusun tadi itu ada biaya alokasi anggaran APBD mungkin kisarannya sekitar 250 miliar untuk secara keseluruhan. Jadi di sana warga di DKI Jakarta yang tinggal di Rusunawa itu betul-betul mendapatkan layanan yang sangat baik. Artinya dari sisi mereka kewajiban mereka betul-betul hanya membayar retribusi dalam arti biaya air dan listrik. Masalah keamanan, kebersihan, pemeliharaan sarana prasarana itu menjadi tanggung jawab kami yang dilakukan oleh teman-teman UPRS. Pak Sarjoko, biasanya itu di mana-mana ya. Kalau dalam keadaan pemerintah susah meres rakyat, pajak naik. Sesuatu yang tadinya tidak gratis menjadi bayar, kira-kira kayak gitu. Ini di tengah situasi pandemi seperti ini, seperti yang saya dengar dari Pak Sarjoko, masyarakat yang tinggal di sana tidak perlu bayar sewa, ya kan? Kemarin saya membaca berita lagi, anak-anak yang menjadi yatim atau menjadi piatu ketika COVID itu diminta mendaftar secara online untuk mendapatkan bantuan dari DKI. Di tengah situasi refocusing anggaran kan betul. Sebenarnya ya. Kita pengen dengar ini dari Kepala Dinas, melihat gubernur yang seperti ini gimana? Kan Bapak pusing nih jadinya nih Pak. Luar biasa. Luar biasa. Luar biasa dalam arti itulah memang sebuah risiko tanggung jawab keberpihakan kepada masyarakat, Pak. Keberpihakan jadi bagaimana masyarakat. Betul-betul meringankan apa yang menjadi beban masyarakat yang sekarang ini, bagaimana warga betul-betul bisa survive menghadapi pandemi ini, dan bagaimana memberikan peluang stimulan untuk mereka bisa kembali bangkit dalam masa pandemi ini. Dan itu dipahami oleh para kepala dinas. Ya, itulah justru menjadi PR yang harus diterjemahkan oleh para kepala SKPD untuk bisa mengejawantahkan atau mengimplementasikan apa yang menjadi kebijakan pimpinan.
kebijakan pimpinan. Dan itu tidak membuat kekesalan atau bagaimana karena kan sebelumnya saya dengar ada pemotongan TKD terhadap para karyawan di Pemprov terkait dengan bantuan untuk Jakarta Plus ya, atau apa namanya? Ya, artinya untuk penanganan COVID. Untuk penanganan COVID. Betul. Nah. Dan itu diterima diterima dengan senang hati. Artinya tidak ada satu komplain atau dari pegawai terkait dengan kebijakan beliau untuk bisa kita berpartisipasi. Yang saya maksud tadi KJP Plus ya, yang harus tetap berlangsung itu. Oh iya, betul. Dan itu dananya diambil dari salah satunya dari situ. Dari situ. Untuk mengamankan program-program yang berkaitan dengan jaring pengaman sosial. Dengan jaring pengaman sosial. Betul, ya. Teman-teman ngopi bareng, langkah-langkah yang dilakukan oleh Pemprov DKI sepertinya bukan bagaimana menyelamatkan program agar tetap berlangsung yang sudah digulirkan, dan itu Pemprov DKI lebih rela menghentikan program-programnya, apalagi program-program yang tidak langsung berkaitan, tetapi lebih memilih bagaimana menyelamatkan masyarakat banyak di tengah situasi COVID seperti ini. Dan itu sampai-sampai juga para aparat Pemprov TKD-nya itu dipotong dalam rangka memberikan bantuan kepada masyarakat banyak. Nah, terkait lagi kembali kepada persoalan perumahan sekarang ini yang sedang terus dibangun, diberikan prasarananya dengan baik. Kira-kira Pak Sarjoko akan ketemu nggak sih dari jumlah permintaan demand dengan supply-nya nanti? Kira-kira di tahun berapa ketemunya atau memang tidak akan ketemu? Jadi gini, ini berangkat dari backlog kebutuhan perumahan. Itu pada posisi 2016 sesuai kajian RP3KP, kita memiliki backlog hunian itu kurang lebih sekitar 302.319. 302.319. Ya. Ini dalam timeline RPJMD 2017-2022 kita punya target untuk melakukan pengurangan. Nah, pengurangan ini memang target secara makronya kurang lebih 250.000. Ini dilakukan dengan beberapa skema. Dari tadi yang penyediaan rusunawa itu kurang lebih sekitar 13.700 sekian. Ini ada juga itu yang dari APBD, kemudian ada yang dari APBN, kemudian juga ada beberapa sokongan dari BUMD dalam penyediaan hunian milik. Jadi backlog tadi tidak semata-mata diselesaikan dengan hunian rusunawa, tetapi juga dengan hunian milik yang salah satunya adalah melalui program DP 0 rupiah. Kemudian sisanya ini melalui mekanisme pasar yang disediakan oleh para pengembang-pengembang swasta yang tergabung di dalam asosiasi para pengembang. Pertanyaan terakhir, Pak Sarjoko, waktu kita tinggal 1 menit. Ini banyak diberitakan di media sosial, juga menjadi pertanyaan di kalangan netizen bahwa telah dibangun perumahan entah apa namanya, Rusunawa atau Rusunami, tempatnya di Manggarai. Dan itu adalah lahannya milik Pemprov DKI, dibangun oleh Kementerian PUPR kalau saya tidak salah. Sudah lama, yang sampai hari ini tidak berpenghuni. Sebenarnya ada masalah apa di sana? Ini sekaligus menjawab berbagai pertanyaan. Baik. Ini yang dimaksud adalah Rusun Pasar Rumput, Pak. Pasar Rumput. Rusun Pasar Rumput ini memang dibangun di atas lahan Pemda, kemudian dibangun oleh Kementerian PUPR. Latar belakangnya adalah bagaimana menyediakan hunian bagi warga yang terdampak Ciliwung. Bagi warga yang terdampak Ciliwung. Betul, ya. Terutama adalah yang dari jalur Jakarta Selatan sampai ke Jakarta Timur. Nah, kenapa ini belum dilakukan penghunian? Memang banyak hal yang berkaitan dengan itu. Yang pertama, program untuk penataan Ciliwung ini
belum dieksekusi. Belum dieksekusi. Sehingga warga yang sudah teridentifikasi terdampak itu belum bisa dilakukan pemindahan kepada ke rusun Pasar Rumput tersebut. Iya. Kemudian faktor yang kedua adalah pengelolaan rusun Pasar Rumput ini diserahkan kepada Pasar Jaya. Diserahkan kepada Pasar Jaya. Betul, Pasar Jaya, dan Pasar Jaya beberapa waktu terakhir memang baru sedang menyusun rumusan untuk penetapan tarifnya. Dan ini kebetulan juga memang belum final. Sekali lagi dengan kondisi seperti itu akhirnya menjadi bersyukur. Belum terhuni ada kebutuhan untuk penyediaan isolasi. Iya. Akhirnya Pasar Rumput diputuskan untuk dimanfaatkan sebagai tempat isolasi terkendali dulu. Jadi itu belum terhuni karena terkendala masalah teknis lah ya. Yeah. Bukan artinya itu dibiarkan dengan kesengajaan tidak sama sekali, tidak. tapi ada hambatan-hambatan teknis. Ini tetap menjadi concern Pemprov DKI Jakarta dan juga Kementerian PUPR untuk bisa memaksimalkan Pasar Rumput ini senyampang proses penataan Kali Ciliwung. Baik. Pak Sarjoko, terima kasih banyak sudah hadir di acara Ngopi Bareng. Insya Allah kita akan ketemu lagi, bincang-bincang lagi tentang berbagai persoalan perumahan yang ada di Jakarta. Baik. Terima kasih sudah hadir di sini. Teman-teman Ngopi Bareng, begitulah diskusi kita kali ini mengenai perumahan. Juga yang menarik tadi, kita juga sempat membahas tentang Kampung Akuarium. Semoga seluruh bloknya nanti akan terbangun dan masyarakatnya bisa tinggal kembali di sana. Amin. Dan itu sangat membahagiakan bagi masyarakat Jakarta karena hal itu menunjukkan keadilan sosial tertancapkan di Republik ini, di ibu kota tercinta kita. Oke, ada Melkandes dari keluarganya ya. Silakan, Adi.